Bab 592, Rahasia Keluarga Kekaisaran. Meskipun Sekte Nether telah menaklukkan ibu kota surgawi, masih banyak bahaya yang mengintai di dalam tembok istana. Mereka tahu bahwa jalan menuju Loulan tidak akan mulus. Setelah merenungkannya sejenak, Lu Zhou berkata, "Yang ketujuh, naik kereta terbang ke Provinsi Liang dan cari kakak kedua Anda. Akan jauh lebih aman jika mereka mendapat bantuan Yu Sangrong." Ye Tianxin berkata, "Guru, mengapa saya tidak pergi menemani adik ketujuh ke Provinsi Liang? Saya telah melakukan perjalanan ke seluruh Gritian sebelumnya. Saya pernah ke wilayah barat dan melewati Loulan. Jika kita bepergian dengan kereta terbang, kita akan menjadi target yang terlalu besar. Kami pasti akan menarik perhatian suku lain. Itu sangat berbahaya." Petik 2. Ye Tianxin ada benarnya. Dengan Si Wuya yang menemaninya, perjalanan akan jauh lebih lancar. Namun, Si Wuya berkata, "Kakak senior ke-6, meskipun Anda seorang kultivator 8 daun, Anda belum sepenuhnya sembuh, Anda harus tinggal di sini dan membantu Master mengawasi hal-hal di ibu kota surgawi. Selain itu, saya memiliki sumber saya di Loulan." Petik 2. Petik 2, Sumber. Si Wuya melirik Yu Zhenghai sebelum berkata, "Guru, waktu tidak menunggu siapapun. Aku akan pergi sekarang." Petik 2. Pergilah. Lu Zhou melambaikan tangannya. Si Wuya menjauh dari tanah dan terbang menuju kereta terbang. Kereta yang membelah awan itu menyeret ekor panjang di belakangnya saat bergerak menuju Provinsi Liang. Sesaat kemudian, itu menghilang di antara awan. Para pembudidaya di luar ibu kota surgawi terkejut dan bingung ketika mereka melihat ini. Mungkin, keberanian mereka didorong oleh lenyapnya formasi 10 terminal, mereka pindah lebih dekat ke ibu kota surgawi untuk melihat-lihat. Tidak ada penjaga istana, tidak ada penghalang seperti tirai di langit, dan tidak ada balista. Ibu kota surgawi dalam kehancuran. Rumah-rumah bobrok, mayat berserakan di mana-mana di tanah, dan genangan darah yang dipenuhi lalat meringkas ibu kota surgawi pasca perang. Setelah melihat ini, para pembudidaya menghela nafas dalam-dalam. Kelahiran kembali akan mengikuti perang. Kemudian, para pembudidaya di udara melihat ke arah kota kekaisaran. Pada akhirnya, siapa pemenang terakhir? Tidak ada yang tahu jawabannya, dan tidak ada yang berani memasuki kota kekaisaran atas kemauan mereka sendiri. Mereka hanya terbang di dalam ibu kota surgawi. Di dalam istana Dazeng di kota kekaisaran. Li Yunzhao mendukung janda permaisuri untuk duduk perlahan. Orang yang duduk di seberang janda permaisuri adalah Master Evil Sky Pavilion, ahli 9 daun terbesar di dunia. Istana dipenuhi dengan orang-orang yang berlutut di tanah. Para pejabat pengadilan dan para tetua dari 2 akademi diikat dan dipaksa berlutut. Ketika janda permaisuri mendongak, dia melihat Zhao Yue berdiri di belakang Lu Zhou. "Zhao Yue, kamu datang." Zhao Yue menunduk. "Aku tidak menyalahkanmu." Janda permaisuri tidak bisa menyalahkan Zhao Yue juga tidak punya alasan untuk menyalahkan Zhao Yue. Zhao Yue tidak dibesarkan di istana. Dia juga telah memenuhi tanggung jawabnya ketika dia merawat janda permaisuri saat dia sakit. Faktanya, sungguh mengherankan bahwa dia tidak menyimpan dendam terhadap istana. Janda permaisuri tahu bahwa dia salah. Bagaimana dia bisa menyalahkan Zhao Yue? Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Lu Zhou. Setelah mempelajarinya sejenak, dia berkata dengan emosional, "Sudah lama." Lu Zhou tidak peduli dengan obrolan ringan dan langsung terjun ke inti percakapan. Ada puluhan ribu anggota Sekte Nether di luar istana Dazeng. Mereka adalah bawahan dari murid saya, Yu Zhenghai. Aku tahu, saya tidak akan mengomentari Liu Ge. Sejak Liu Gu naik tahta, dia tidak memerintah negara. Dia membunuh Verfolk, membuang mayat mereka ke sungai, dan mengambil tulang mereka dari sungai selama 1 dekade. Pangeran berkolusi dengan dukun agung dari suku lain dan membahayakan 9 provinsi. Keluarga kekaisaran telah berakhir dalam situasi ini hari ini. Karena kita membawanya ke atas diri kita sendiri, kata janda permaisuri sambil menghela nafas. Ekspresi pasrah terlihat di wajahnya. Dia berpaling untuk melihat para pejabat pengadilan dan berkata, "Tidak ada artinya membicarakan hal-hal ini sekarang, perubahan dalam pemerintahan adalah bagian dari siklus alam. Jika orang-orang dari 9 provinsi dapat hidup dengan damai, saya tidak akan memiliki keluhan meskipun nama keluarga penguasa adalah Ji." Petik 2. Setelah mendengar ini, para pejabat pengadilan bersujud dan berteriak, "Janda permaisuri." Teriakan mereka penuh dengan keputusasaan. Jika ada pergantian penguasa, mereka semua akan menjadi budak dari bangsa yang ditaklukkan. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia berbeda dari Yu Zhenghai, dia tidak tertarik pada dominasi dunia. Jika murid pertamanya, Yu Zhenghai,
benar-benar ingin duduk di atas tahta, dia harus melalui banyak rintangan juga. Bagaimanapun, Yu Zhenghai tidak memiliki nama keluarga Liu. Di antara 5 pangeran, hanya pangeran ketiga, Jiang Aijian, dan pangeran kelima yang tersisa. Tidak masalah bagi Lu Zhou kepada siapa pejabat pengadilan ingin naik tahta. Namun demikian, Yu Zhenghai telah melalui banyak masalah untuk menaklukkan kekaisaran. Jika Lu Zhou membuat keputusan atas nama murid pertamanya, bukankah muridnya akan merasa kecewa? Karena itu, dia tidak terburu-buru mengambil keputusan. Sebaliknya, Lu Zhou melihat para tetua dari Akademi Biduk dan Akademi Perilaku Langit dan para pejabat pengadilan. Bagaimana kita harus berurusan dengan orang-orang ini? Evil Sky Pavilion dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan mereka. Janda Permaisuri tidak lagi menganggap ini sebagai masalah penting. Karena aku memintamu, itu artinya aku menghormati keputusanmu. Ketika Lu Zhou berbicara, para tetua dari 2 akademi yang berada di terpidana mati segera bersujud. Janda Permaisuri tercengang. Ibu kota surgawi telah jatuh. Apalagi yang bisa dikatakan? Dia memandangi para tetua yang bersujud padanya, dentuman lembut dahi yang menghantam lantai membuatnya sedikit kesal. Seret mereka keluar, penggal mereka. Sejak zaman kuno, raja selalu tidak berperasaan. Setelah mendengar perintah Janda Permaisuri, wajah para tetua menjadi pucat. Kasihanilah, Janda Permaisuri. Belas kasihan. Para penjaga istana menyerbu masuk. Basis budidaya tetua ini telah disegel sebelum mereka diikat. Mereka tidak berdaya untuk melawan penjaga kekaisaran dan diseret keluar dari istana. Lu Zhou memandang para tetua. Sungguh sia-sia, haruskah aku tanpa ampun dan membunuh mereka sendiri? Meskipun tetua yang tersisa memiliki basis kultivasi yang lemah, mereka masih berharga. Aku membiarkan pikiranku mengembara lagi. Lu Zhou menepis pikiran asing itu sebelum dia bertanya, kapan kamu mengetahui bahwa dia bukan Liu Gu? Janda Permaisuri mendongak dan berkata, bagaimana mungkin saya tidak mengenal anak saya? Pada hari penipu itu naik tahta, aku tahu. Petik 2. Liu Ge masih ada saat itu. Dengan kemampuannya, dia seharusnya bisa mengalahkan orang itu, kata Lu Zhou. Memang, Liu Ge telah memikirkannya. Sayangnya, Liu Gu palsu sudah menjadi kultivator 8 daun pada saat itu. Dia juga memiliki senjata super tingkat surga, Magistrate Bruce, kata Janda Permaisuri. Lu Zhou membalik tangannya, dan sikat berujung merah muncul di tangannya. Ini adalah senjata super tingkat surga juga. Janda Permaisuri tidak terkejut saat ini bersama dengan Lu Zhou. Dia mengangguk. Betul sekali. Inilah alasan keluarga kekaisaran memiliki kendali kuat atas kekaisaran. Liu Ge memiliki High Void, dan Liu Gu memiliki Magistrate Bruce. Selain itu, mereka mengumpulkan para elit di bawah langit di dalam ibu kota surgawi. Armor, urat merah, sikat ujung merah. Lu Zhou bertanya, dari mana keluarga kekaisaran mendapatkan semua barang ini? Janda Permaisuri berpaling ke Li Yunxiai dan berkata, suruh yang lain keluar. Li Yunzhao memahami niat Janda Permaisuri. Dia berpaling ke pejabat pengadilan dan berkata, Janda Permaisuri lelah. Kalian semua diberhentikan untuk hari itu. Petik 2. Dimengerti. Para petugas pengadilan tampak bingung. Ibu kota surgawi telah ditaklukkan. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Haruskah mereka lari? Haruskah mereka tetap tinggal? Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Namun demikian, karena Janda Permaisuri telah memberikan perintahnya, mereka tidak punya pilihan selain menurut dan dengan hormat pergi. Ketika pejabat pengadilan pergi, Janda Permaisuri bangkit dan berkata, ikuti saya. Kemana kita akan pergi? Li Yunzhao berkata dengan suara berbisik, gudang bagian dalam. Little Yuaner kaget. Dia bertanya, apakah ini gudang bagian dalam yang disebutkan oleh orang yang tidak tahu malu itu? Su Honggong menimpali, apakah ada harta karun di dalamnya? Kami menang. Menurut kesepakatan, saya seharusnya bisa menjarah tempat itu. Petik 2. Yang lain melihat ke arah Su Honggong. Dia pasti benar-benar terbiasa menjadi pemimpin bandit. Dia sudah gila. Petik 1. Setelah melihat kekhasan tatapan semua orang, Su Honggong menggaruk kepalanya dan bertanya, apakah ada yang saya katakan? Yang lain mengabaikannya dan mengikuti Lu Zhou dan Janda Permaisuri. Su Honggong, yang masih bingung, bertanya, adik ke-10, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Keong menjawab, tidak. Lalu, mengapa mereka menatapku dengan aneh? Apakah mereka iri dengan kecerdasan saya? Su Honggong hendak menggaruk kepalanya lagi ketika dia menyadari bahwa dia telah memakai sarung tinju selama ini. Dia segera menurunkan tangannya. Memang,
Aku jauh lebih pintar dari sebelumnya. Di mana semuanya? Kakak ketiga, kakak senior kelima, kakak senior keenam. Kemana semua orang pergi? Petik 2. Istana Dazeng yang luas sekarang kosong. Setelah pertempuran di ibu kota surgawi. Banyak gadis istana dan Kasim melarikan diri dari istana. Jalan setapak itu tampak sepi dan sunyi. Sesaat kemudian, kelompok itu tiba di dekat gudang keluarga kekaisaran. Mereka berbelok beberapa kali sebelum melihat pintu coklat tua setinggi 30 kaki dan lebar 10 kaki. Janda permaisuri berhenti di tengah jalan dan mendongak. Dia berkata, ini adalah gudang keluarga kekaisaran. Itu terletak jauh di dalam istana, itulah mengapa disebut gudang dalam. Petik 2. Lu Zhou merasa pintu coklat itu tidak asing lagi. Dia berkata, saya pikir saya pernah ke sini sebelumnya. Li Yunzhao tersenyum dan berkata, kamu berhubungan baik dengan mantan kaisar, Senior Ji. Tidaklah mengherankan bahwa Anda pernah berada di sini, namun, gudang bagian dalam tidak sepenuhnya aman. Setengah tahun yang lalu, kami kehilangan pedang Dragon Song. Itu belum pulih sejak itu. Petik 2. Lu Zhou bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Li Yunzhao. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Pada saat ini, janda permaisuri mengeluarkan kunci dan membuka pintu gudang bagian dalam. Lu Zhou tidak mendesaknya tentang kuncinya. Dia mengikuti di belakangnya dengan santai. Semua yang diperoleh Kaisar Yongzhou di masa lalu ditempatkan di gudang dalam. Bab 593, Surat dari Penggarap 9 Daun, Bagian 1. Kelompok itu memasuki gudang dalam yang remang-remang. Meskipun pencahayaan redup, penglihatan mereka tidak terpengaruh. Ada berbagai harta karun, senjata, dan buku tebal di dalamnya. Mereka membuat pemandangan yang agak mempesona. Keong melompat saat dia berjalan, diliputi rasa ingin tahu. Keong bukan satu-satunya, minat semua orang terganggu oleh harta karun itu juga. Bahkan Duan Museng, yang biasanya bersikap agak ketat, mau tidak mau melihat sekeliling. Kadang-kadang, dia akan menusuk pedang dan pedang di rak dengan tombak tuannya. Sementara itu, 4 tetua Evil Sky Pavilion secara tidak normal diam. Mereka melihat sekeliling dan menyentuh hal-hal yang menarik minat mereka, tampak seperti supervisor mengunjungi suatu lokasi. Pedang ini luar biasa. Pan Zong menatap pedang. Lagi pula, dia belum memiliki senjatanya sendiri. Pedang ini, apakah ini harta karun terkenal dari fraksi penunggang angin yang sekarang sudah punah, penunggang angin? Zhou Jifeng mengambil pedang, jelas enggan meletakkannya kembali. Dia hampir meneteskan air liur. Pan Zong mendekat untuk melihatnya. Dia mengangguk dan berkata, mata yang bagus, adik kecil. Bam! Overlord Spear menusuk pedang Wind Rider. Setelah menusuknya, Duan Museng tidak lagi memandang pedang itu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana senjata kelas bumi layak untuk memasuki paviliun langit jahat? Pan Zong dan Zhou Jifeng tidak berani membalas. Tentu saja, kamu tidak akan mempertimbangkan ini ketika kamu memiliki tombak tuan kelas surga. Pilihan apa yang saya miliki karena saya tidak punya senjata? Jadi bagaimana jika saya menyukai senjata tingkat bumi? Tuan ketiga, jangan berlebihan. Petik 1. Retak. Bentak Wind Rider. Zhou Jifeng tercengang. Dia berkata, Anda benar, Tuan ketiga. Bagaimana sampah kelas 3 ini bisa memasuki paviliun langit jahat? Petik 2. Kelompok itu terus berjalan lebih jauh ke dalam gudang. Lu Zhou tidak berharap gudang bagian dalam sebesar ini. Mereka telah berjalan cukup lama, namun, mereka masih belum mencapai akhir. Janda permaisuri tidak terlalu memperhatikan barang-barang di sekitarnya. Seolah-olah dia sering datang ke tempat ini. Li Yunzhao berkata, mantan kaisar menyerahkan pengelolaan gudang dalam kepada janda permaisuri. Selama bertahun-tahun, janda permaisuri sangat berhati-hati dan teliti dalam tugasnya. Bahkan setelah mantan kaisar meninggal, janda permaisuri tetap teguh. Petik 2. Pada saat ini, janda permaisuri berhenti dan berbalik untuk melihat yang lain. Kemudian, dia perlahan berkata, Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan dari gudang bagian dalam. Ketika murid-murid Lu Zhou mendengar ini, mereka sangat senang. Mereka berperilaku seperti sekelompok monyet yang belum pernah melihat dunia saat mereka melompat dan melompat-lompat. Li Yunzhao bingung. Mengapa murid Evil Sky Pavilion tertarik dengan barang-barang di gudang dalam ketika mereka memiliki senjata tingkat surga? Akhirnya, dia menegur mereka. Berperilaku dirimu. Murid-murid itu mulai dan tidak lagi berani bergerak. Janda permaisuri berkata, saya hampir lupa, memang, dengan status Anda mungkin tidak tertarik dengan barang-barang di sini sama sekali. Zhou Jifeng ingin menangis. Tidak,
Saya tertarik. Aku ingin sekali membawa semuanya kembali bersamaku. Petik 1. Janda permaisuri menunjuk ke sebuah kotak di sudut dan berkata, ketika Liu Ge masih di atas tahta, dia berulang kali menyuruhku untuk menjaga kotak ini. Li Yunzhao. Dimengerti. Li Yunzhao melambaikan tangannya, kotak itu terbang. Cahaya menerangi kotak itu. Itu adalah kotak hitam yang tertutup lapisan debu. Li Yunzhao melambaikan tangannya lagi, membersihkan debu dari kotak itu. Lu Zhou melihat kotak itu. Pembuluh darah yang akrab ini lagi. Petik 1. Pembuluh darah di kotak sangat mirip dengan yang ada di baju besi Lin Xin. Namun, mengapa urat-urat ini berwarna hitam? Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Lu Zhou, janda permaisuri berkata, agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan, saya mengecat kotak ini dengan tinta hitam. Petik 2, petik 2. Semakin tua, semakin bijak. Warna aslinya, merah. Seperti yang diharapkan, ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah. Dia melihat kotak itu dan bertanya, dari siapa kotak ini berasal? Kaisar telah mengatakan ini dari guru kekaisaran. Sebelum tutor kekaisaran pergi, dia meninggalkan beberapa barang, pedang, kuas, dan kotak. Pedang telah hilang untuk beberapa waktu sekarang. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia tidak menyadari bahwa Liu Ge sangat hidup sampai saat ini. Mungkin, Liu Ge tidak ingin dia tahu dan dengan sengaja merahasiakannya. Bagaimanapun, itu pasti menyakitkan untuk bergantung pada rune penghisap kehidupan untuk bertahan hidup. Rasanya seperti menjadi mayat hidup. Tak seorang pun di dunia ini yang dapat mengatasi batas besar mereka. Meskipun ada berbagai metode, yang paling bisa dilakukan adalah menunda kematian seseorang. Bagaimanapun, karena janda permaisuri tidak tahu, tidak perlu memberitahunya. Janda permaisuri terus berkata, kekuatan kultivator 9 daun dibutuhkan untuk membuka kotak, tidak ada lagi yang bisa membukanya. Dia mengira seseorang dari keluarga kekaisaran akan mencapai tahap 9 daun terlebih dahulu. Liu Gu sendiri juga berpikir begitu. Dia berpendapat bahwa jika dia bisa mencapai tahap 9 daun dan mendapatkan apapun yang ada di dalam kotak, dia akan dapat menyatukan 10.000 suku dan membangun dinasti yang tahan lama. Sayangnya, dia satu langkah di belakang. Secara lahiriah, Lu Zhou tampak tenang, tetapi sebenarnya di dalam hati dia resah. Saya hanya di tahap 5 daun. Selain itu, saya telah menghabiskan sebagian besar kekuatan luar biasa saya. Bagaimana saya akan membukanya? Petik 1. Pan Zong berkata, Master Pavilion, kotak harta karun ini dibuat untukmu. Pan Litian berkata, apapun yang ada di dalam kotak pasti luar biasa. Tolong buka kotaknya, Master Pavilion. Biarkan saya mendapatkan sedikit pengetahuan dan pengalaman. Petik 2. Yang lain mengangguk setuju. Bahkan janda permaisuri menimpali, saya telah merawat kotak ini selama berabad-abad, namun, saya tidak tahu apa yang dimilikinya. Jika Evil Sky Pavilion membuka kotak itu, saya akan bisa beristirahat dengan tenang. Petik 2. Lu Zhou telah menyelamatkan nyawa janda permaisuri sekali. Dia tidak akan mengatakan tidak bahkan jika Li Zhou ingin mengambil kotak itu. Lu Zhou mengukur kekuatannya yang luar biasa. Dia merasa canggung. Dia teringat nyanyian gulungan Heavenly Writing dan membacanya dalam hati. Mari kita coba. Bahkan jika saya gagal, mereka tidak akan berani mengatakan apapun. Petik 1. Lu Zhou meletakkan telapak tangannya di atas kotak itu. Memukul. Ketika telapak tangannya yang lebar mendarat di atas kotak, Lu Zhou mengharapkan cahaya biru bersinar dari sela-sela jarinya. Sayangnya, tidak ada yang terjadi. Ini, wajahku, Lu Zhou masih berjuang di dalam hati karena malu ketika cahaya biru samar-samar muncul di antara jari-jarinya. Itu hanya berlangsung sesaat. Tanpa diduga, suara klik yang tajam terdengar dari kotak. Mata janda permaisuri membelalak saat melihat ini. Dia terdengar sedikit emosional ketika dia berkata, saya telah mencoba banyak metode untuk membuka kotak itu, tetapi semuanya sia-sia. Saya tidak mengharapkan ini. Itu normal bagi janda permaisuri untuk dipindahkan. Setelah menggunakan berbagai cara untuk membuka kotak itu, dia tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk membuka kotak itu. Li Yunzhao menimpali, saya dapat membuktikan fakta bahwa Yang Mulia pun gagal membuka kotak itu. Yang Mulia mencoba meretasnya sepanjang malam dengan teknik agung 8 daunnya. Sayangnya, itu sia-sia. Petik 2. Petik 2, petik 2. Seperti yang diharapkan. Anda luar biasa, Master Pavilion. Keempat penatua benar-benar terkesan. Lu Zhou kebal terhadap sanjungan mereka. Dia menekan telapak tangannya ke bawah. Kotak itu terbuka, sisi-sisinya hancur berantakan.
Kekuatan luar biasa dari Heavenly Writing tampak seperti kunci dari kotak itu. Dalam sekejap, kotak itu runtuh menjadi tumpukan puing, mengungkapkan dua barang yang menarik perhatian Lu Zhou. Ada amplop yang jelas-jelas terbuat dari bahan unik dan kotak brokat persegi panjang. Lu Zhou mengambil amplop itu terlebih dahulu. Selain dia, tidak ada yang berani menyentuh kotak itu. Begitu dia menyentuh amplop itu, dia merasakan sensasi dingin di kulitnya. Sepertinya amplop itu bukan amplop biasa, itu pasti dibuat untuk mencegah pembusukan. Lu Zhou membuka amplop itu. Seperti yang diharapkan, itu berisi surat. Mundur. Duan Museng tiba-tiba berkata sambil mengangkat tombak tuannya. Yang lainnya mundur. Niat Duan Museng jelas, gurunya adalah satu-satunya yang bisa membaca surat itu. Surat itu berbunyi, jika seseorang berhasil membuka kotak ini, itu berarti orang yang membaca surat ini telah mencapai tahap 9 daun. Senang bertemu dengan Anda, pembudidaya daun 9 yang pertama, kedua, atau mungkin yang ketiga. Pokoknya, itu tidak masalah lagi. Saya harus memberitahu Anda bahwa Anda sedang memimpin dunia menuju bencana besar. Petik 2. Bab 594, Surat dari Penggarap 9 Daun, Bagian 2. Jika Anda adalah kultivator 9 daun pertama, saya menyarankan Anda untuk melemahkan basis kultivasi Anda menjadi 8,5 daun. Jika Anda yang kedua, tolong bunuh yang pertama. Saya telah meninggalkan kuas, pedang, dan baju besi. Anda dapat membunuh pembudidaya 9 daun dengan mereka. Jika Anda tidak bisa, maka saya minta maaf untuk mengatakan Anda berdua akan menyebabkan bencana besar. Petik 2. Setelah Lu Zhou selesai membaca paragraf itu, dia menemukan satu paragraf di sampingnya dengan tulisan yang bagus. Bunyinya, pohon megah tumbuh di hutan. Itu tumbuh ke atas dengan sekuat tenaga untuk mencari lebih banyak sinar matahari dan tetesan hujan. Batangnya yang tebal memakan ruang tanah sebanyak mungkin sehingga bisa menghirup udara segar. Akarnya menggali lebih dalam untuk menyerap esensi dari tanah. Di samping pohon besar itu, ada beberapa pohon lemah yang berjuang untuk bertahan hidup. Batang mereka tipis dan rapuh, daunnya menguning dan layu. Pohon-pohon kecil memelototi pohon besar dan berkata, "Kamu sangat kuat, mengapa kamu harus membatasi pertumbuhan kami?" Pohon besar memandang mereka dengan acuh tak acuh dan menjawab, "Bagiku, pertumbuhanmu akan selamanya menjadi ancaman." Lu Zhou sedikit bingung. Apakah paragraf ini tentang hukum rimba? Dia tiba-tiba teringat senjata super tingkat surga, High Void dan Magistrate Bruce merah milik Liu Gu, peti mati merah, dan buku harian dari Roulian. Lu Zhou melanjutkan membaca surat itu, banyak orang gila mencari kebenaran di balik belenggu langit dan bumi serta tabu jangka hidup mereka. Ada juga banyak orang gila yang akhirnya menjadi makanan hewan, kuharap kamu bukan orang gila. Saya suka Gritian, di sini damai dan tenang. Tidak banyak pembunuhan, dan tidak banyak orang gila. Umur seorang kultivator bertentangan dengan keinginan langit, untuk memulai. Cukup bagi pembudidaya 8 daun untuk hidup selama 1000 tahun. Itulah mengapa Anda harus memberitahu orang-orang bahwa tidak ada tahap 9 daun di dunia ini dan bahwa manusia hanya dapat hidup hingga 1000 tahun, hentikan keingintahuan mereka, dan hindari bahaya. Jangan coba-coba menyelidiki ini. Hal-hal yang saya tinggalkan akan dapat membuktikan kata-kata saya. Anda pasti penasaran dan bingung. Bencana apa yang saya bicarakan, dan dari mana saya berasal? Maafkan saya tidak bisa mengungkapkan jawaban kepada Anda. Teman saya, jika memungkinkan, silakan cari seseorang atas nama saya. Dia bermarga Luo dan berada di sini 300 tahun yang lalu. Temukan dia dan berikan dia kotak brokat. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda dapat memiliki kotak itu. Lu Zhou sangat terkejut. Elit misterius ini juga mencari wanita Luo. Dia melihat surat itu lagi. Saya berharap semuanya baik-baik saja. Itulah akhirnya. Apakah itu semuanya? Penulis menolak untuk mengungkapkan asal-usulnya atau apa bahayanya. Apakah dia benar-benar meninggalkan peringatan yang tidak menyenangkan tanpa konteks apapun? Itu saja. Lu Zhou membaca ulang surat itu beberapa kali. Dia memeriksa, tapi tidak ada apa-apa di bagian belakang surat itu. Berdasarkan paragraf tentang hukum rimba, dia yakin itu ditulis sebagai renungan. Tinta lebih terang dari yang lain. Meski penulis tidak mengungkapkan asal-usul atau detail bencana tersebut, jelas sekali bahayanya ada. Lu Zhou mengingat kalimat terakhir dari buku tebal rahasia di peti mati merah. Tulisan tangan dan nadanya serupa. Pasti sudah ditulis oleh orang yang sama. Lu Zhou akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak ingin tahu. Berdasarkan isi surat tersebut, tahapan 9 daun akan membawa bencana. Mungkin,
bencana itu ada hubungannya dengan hukum rimba. Manusia tidak akan peduli dengan semut yang merayap di rerumputan, tapi bagaimana jika semut tumbuh menjadi laba-laba seukuran kepalan tangan? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Aku bukan pembudidaya 9 daun yang sebenarnya. Keempat tetua Evil Sky Pavilion penasaran. Mereka ingin tahu apa isi surat itu. Namun, mereka tidak dapat melihat apapun. Lu Zhou menyimpan surat itu. Pada saat yang sama, dia teringat akan Si Wuya. Si Wuya suka merenungkan hal-hal seperti itu. Mungkin, Si Wuya memiliki gagasan yang lebih baik tentang ini. Kemudian, dia melihat ke arah Janda Permaisuri dan bertanya, siapa nama guru kekaisaran ini? Janda Permaisuri menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah memberitahu kami namanya. Apakah dia meninggalkan sesuatu yang lain? Di dalam kota kekaisaran Gritian, hanya itu yang dia tinggalkan, jika tidak ada yang lain, pasti ada di tempat lain. Li Yunzhao menimpali saat ini, formasi 10 terminal digambar oleh guru kekaisaran sendiri. Petik 2, petik 2. Yang lainnya terkejut di dalam hati. Lu Zhou memahami kata-kata penulis tentang apa yang ditinggalkannya untuk dapat membuktikan segalanya. Jika penulis mampu menggambar formasi 10 terminal, dia pasti kepribadian yang luar biasa dan licik. Kata-kata penulis di surat itu kedap udara, dia sama sekali tidak meninggalkan petunjuk tentang asal-usulnya. Mungkin, penulis takut dengan keingintahuan yang melekat pada manusia dan memutuskan untuk langsung memotong tunasnya. Kemana dia pergi? Lu Zhou bertanya lagi. Janda Permaisuri menghela nafas. Guru istana pergi tanpa peringatan. Dia bahkan tidak memberitahu Kaisar. Seolah-olah dia menghilang ke udara tipis. Kaisar telah menugaskan orang-orang untuk mencarinya kemana-mana. Mereka pergi sampai ke hutan Blackwood di ujung barat. Mereka mencoba melewati hutan tapi gagal. Petik 2. Pan Litian mengerutkan kening dan berkata, saya juga pernah ke Blackwood Forest. Saya menemukan botol labu saya di sana, ada banyak harta karun di dalam Blackwood Forest. Ada saat di mana ada tren perburuan harta karun di antara para pembudidaya manusia. Ada korban yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak pembudidaya suku lain bergabung juga. Jadi, itu semua pekerjaan keluarga kekaisaran. Petik 2. Janda Permaisuri tampak menyesal. Li Yunzhao berkata, Tuan Ketujuh Paviliun Langit Jahat, Si Wuya, membakar area 10.000 mil di sisi timur hutan Blackwood. Itu menghentikan perburuan harta karun. Petik 2. Petik 2, petik 2. Yang lainnya menatap Lu Zhou. Ekspresi Lu Zhou tetap tenang. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Apa hubungannya dengan saya? Dia melihat kotak brokat di lantai. Dia membalikkan telapak tangannya dan menarik kotak itu ke arahnya dengan gelombang energi. Tindakannya menarik perhatian semua orang. Mereka tidak lagi memperhatikan topik sebelum ini atau isi surat itu. Sekarang, mereka semua penasaran dengan isi kotak brokat tersebut. Tuan, apa untungnya? Kotak brokat itu sangat indah. Itu persegi panjang dengan beberapa garis dan pola merah. Sebuah teratai merah diukir di salah satu sisi kotak brokat. Itu hanyalah garis tanpa warna. Penutup kotak dirancang agar bisa dilepas. Tidak perlu kunci juga tidak ada penyegelan pembuluh darah formasi. Lu Zhou membuka kotak itu. Klik, sitar senar merah tanpa hiasan tapi elegan dan halus tergeletak diam-diam di dalam kotak brokat. Ding, senjata yang diperoleh, sitar 9 strings. Negara, pahala belum ditentukan, kelas tidak diaktifkan. Petik 2. Ketika dia mendengar pemberitahuan sistem, Lu Zhou menghitung senar pada sitar. Memang, ada 9 senar. Dia mengeluarkan 9 senar sitar dari kotak dan meletakkannya di telapak tangannya. 9 senar sitar sepanjang lantian jade flute, namun, itu hanya selebar telapak tangannya. Sitar, yang lainnya tercengang. Itu sitar. Ini tidak terlihat biasa. Zhou Jifeng menatapnya dengan tajam. Aku merasa kamu mengatakan yang sudah jelas. Ketika 9 tali sitar menyentuh kulitnya, Lu Zhou merasakan sensasi dingin yang samar. Terasa kokoh saat disentuh, dan estetika yang menakjubkan. Murid Lu Zhou bingung. Bagaimana orang bisa memainkan sitar sekecil itu? Itu hanya selebar telapak tangan seseorang. Apakah pemain seharusnya menggunakan tusuk gigi untuk mencabut senar sitar? Bagaimanapun, itu tidak penting. Intinya adalah, mengapa guru Kaisar Yan Agung meninggalkan sitar? Bab 595, 9 senar sitar. Lu Zhou berpaling untuk melihat Janda Permaisuri dan bertanya, apakah guru istana juga tertarik pada musik? Janda Permaisuri menghela nafas sebelum dia berkata, guru istana mengetahui 4 seni, dan dia akan memainkan sitar dari waktu ke waktu. Namun, saya belum pernah melihatnya menggunakan sitar ini.
Ini adalah karya seni yang sangat indah. Mungkin, itu semacam ornamen. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Yang lain mungkin mengira itu hiasan. Namun, bagi Lu Zhou yang berpengalaman dan berpengetahuan, dia tahu kecapi dapat dikendalikan dengan Primal Ki. Notifikasi sistem adalah buktinya. Yang lainnya terus menatap Lu Zhou. Lu Zhou melepaskan 9 senar sitar, dan melayang di depannya. Dia mengulurkan kedua tangannya. Jagoan. 9 string zither bersinar dengan cahaya keemasan dan diperbesar. Kemudian, segel energi muncul dan bergabung dengan 9 senar sitar yang diperbesar. Garis-garis di antara jari-jarinya terbentuk dari energi. Semua orang menatapnya dengan mata lebar. Panlitian berkata, seseorang pernah berkata bahwa teknik suara adalah keterampilan yang membutuhkan pengetahuan yang luas. Sebagian besar kultivator hanya akan berhenti pada tahap melolong atau terlempar yang kasar dan tidak sopan. Seorang ahli melodi yang sejati tahu bagaimana menyihir hati dan pikiran dengan not musik dan dapat mempengaruhi kemauan orang lain. Melodi maskulin cepat dan garang seperti sambaran petir sementara melodi feminin lembut dan kaya seperti air mengalir. Sayangnya, kebanyakan pembudidaya hanya akan mengikuti arus dan mengolah 18 arms. Lagi pula, jika mereka punya waktu untuk mendengarkan musik, mereka lebih suka menghabiskannya untuk menebang orang lain. Mereka merasa itu jauh lebih memuaskan. Petik 2. Heh, Old Leng, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertengkar denganku, kan? Saya hanya membahas masalah ini. Dalam keadaan normal, banyak keluarga tidak memiliki sumber daya untuk memungkinkan anggotanya mempelajari seni yang elegan. Jika seseorang meletakkan sitar atau pisau di depan seorang anak dari keluarga biasa, tidak diragukan lagi anak itu akan memilih pisau tanpa ragu-ragu. Secara alami, selalu ada pengecualian. Panlitian bertanya, jadi, bagaimana Anda menjelaskan tentang keong? Leng Luo melirik ke arah Cons yang berdiri di samping. Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia spesial, itu tidak akan mengubah pandanganku. Petik 2, petik 2. Dasar kakek yang argumentatif. Lu Zhou mengabaikan pertengkaran keduanya dan menggerakkan jarinya. Suara riuh rendah terdengar di udara. Lu Zhou sama sekali tidak tahu cara memainkan kecapi. Bagaimana mungkin seorang pemuda modern yang pindah ke sini punya waktu untuk belajar memainkan sitar? Luar biasa. Itu permainan yang bagus, Master Pavilion. Pan Zong bertepuk tangan. Semua orang segera menoleh untuk melihat Pan Zong. Pan Zong segera menghentikan tepuk tangannya saat dia bergumam, itu, bagus. Zhou Jifeng memandang Pan Zong dengan mencemooh. Kamu mulut mentega. Anda jauh sekali dari Mr. 8. Tunggu, di mana Mr. 8? Bukannya dia melewatkan kesempatan seperti itu. Petik 1. Meskipun ada suara hiruk-pikuk, semua orang menahannya dan mendengarkan. Setelah beberapa saat, Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Meskipun saya tahu bagaimana mengontrol Qi melalui melodi, saya tidak pernah melatihnya. Sitar 9 ini pasti akan luar biasa di tangan kanan. Petik 2. Setelah mendengar ini, Yuaner kecil berkata, Guru, mengapa kamu tidak membiarkan junior sister Cons mencobanya? Keong tampak penuh harap. Sejak 9 string sitar terungkap, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Jelas dia menyukai sitar. Lu Zhou hampir lupa bahwa di antara 10 muridnya, dia memiliki seorang yang tahu bagaimana mengendalikan Qi dengan melodi. Lu Zhou mencabut primal Qi-nya, 9 senar sitar kembali ke tampilan aslinya. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirimkan 9 senar sitar ke Cons. Keong jelas jauh lebih bersemangat dari biasanya. Dia mengambil 9 tali sitar dan tidak mau meletakkannya kembali. Sepertinya dia lupa bahwa dia memiliki instrumen lain, lantian jade flute. Janda permaisuri dan Li Yunzhao secara bersamaan menoleh untuk melihat Keong. Siapa ini? Murid terakhir saya, Cons, jawab Lu Zhou. Li Yunzhao memuji, mereka yang kamu terima sebagai murid selalu luar biasa, Senior Ji. Dia bisa merasakan basis kultivasi Cons dan aliran aura dalam dirinya, tapi dia tidak meremehkannya. Fokuskan pikiranmu, kata Lu Zhou datar. Oh, Keong melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengendurkan tangannya. 9 string zither melayang di depannya. Lu Zhou tidak perlu mengajarinya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Keong segera memadatkan Qi menjadi energi. Primal Qi yang melilit 9 string sitar langsung berubah menjadi segel energi merah. A9 string sitar yang sesuai dengan ukurannya muncul di depannya. Merah. Energi merah. Li Yunzhao kaget. Lu Zhou tahu ini pasti akan menarik perhatian mereka, tapi dia tidak keberatan.
Sementara itu, 4 tetua Evil Sky Pavilion, para murid, dan yang lainnya memandang ke arah Cons, dengan bingung. Energi merah. Bagaimana ini mungkin? Setelah melihat reaksi mereka, Lu Zhou dengan kasar berkata, tidak perlu terlalu terkejut. Keempat tetua langsung mengerti apa yang dimaksud Lu Zhou. Lu Zhou bisa melepaskan segel energi emas dan biru. Apakah sungguh mengejutkan bahwa putri haramnya dapat melepaskan energi merah? Mata semua orang tertuju pada Cons saat jari-jarinya menari di atas senar. Sitar bernyanyi. Jari-jarinya menghasilkan nada yang merdu. Meskipun Lu Zhou tidak tahu cara memainkan sitar, ia tahu bahwa kebanyakan sitar memiliki 7 senar. Sungguh mengejutkan bahwa sitar 9 senar bisa menghasilkan melodi seperti itu. Roda gigi di benaknya mulai berputar saat ia memandang Cons dengan kaget. Dia menghubungkan teka-teki itu dalam pikirannya. Mungkin, keong berasal dari tempat itu. Tak lama kemudian, nada yang dibentuk oleh energinya menghilang dan tersebar ke sekeliling seperti bila angin. Ini buruk. Li Yunzhao segera menempatkan dirinya di depan janda permaisuri. Swoosh, swoosh, swoosh. Notasi dari melodi berubah menjadi bilah suara yang melesat ke sekeliling. Melodi itu seperti badai sekarang. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Zhou mengaktifkan energi pelindungnya. Demikian pula, murid-muridnya mengaktifkan pedang mereka juga dan memblokir bilah suara. Setelah pertunjukan singkat, gudang bagian dalam menjadi berantakan. Keong buru-buru melepaskan tangannya. Dia mengepalkannya. Lagu itu berakhir. Garis energi merah memudar, dan sitar 9 yang halus dan indah jatuh kembali ke tangannya. Cons berkata dengan nada meminta maaf, Tuan, bukan niat saya untuk melakukan itu. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, kamu baru saja memasuki alam pengadilan surgawi. Meskipun Anda berbakat dalam menyelaraskan, Anda masih harus banyak belajar tentang mengendalikan ki dengan suara. Petik 2. Dimengerti. Saya akan bekerja lebih keras. Petik 2. Lu Zhou mengangkat tangannya. Energinya melilit 9 senar sitar, dan itu terbang kembali ke tangannya. Keong sangat kecewa. Lu Zhou berkata, sitar 9 adalah sesuatu yang dia tinggalkan, aku akan menyimpannya sekarang. Keong mengangguk. Ketika Yuaner kecil melihat Cons tertekan, dia dengan cepat berbisik ke telinga Cons, jangan khawatir. Tidak ada seorang pun di Evil Sky Pavilion yang tahu cara memainkan musik. Anda satu-satunya. Ini akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Keong mengira kata-kata Yuan kecil masuk akal. Dia dalam suasana hati yang lebih baik sekarang setelah dia mendengar kata-kata Yuan kecil. Terima kasih, kakak senior ke-9. Petik 2, petik 2. Aku ingin tahu apa yang ada dalam pikiran gadis kecil itu. Janda permaisuri melihat kotak di lantai sambil menghela nafas sebelum dia berkata, misiku sudah selesai, mulai hari ini, misi ini akan diteruskan ke Evil Sky Pavilion. Misi, untuk melindungi perdamaian dunia. Lu Zhou menganggap kata-kata janda permaisuri lucu. Namun, ekspresinya setenang biasanya. Saya hanya memberi saran. Terserah kamu apa yang ingin kamu lakukan. Petik 2. Tahap 9 daun akan membawa bencana. Jika Lu Zhou melakukan apa yang disarankan janda permaisuri, bukankah itu berarti dia harus dengan sengaja melemahkan basis kultivasinya? Yang terpenting, dia hanya berada di tahap 5 daun. Pada akhirnya, dia hanya berkata, bagaimana jika gelombang waktu tidak bisa ditahan? Bab 596, Langit tidak akan jatuh. Setelah membaca surat itu, Lu Zhou merasa bahwa guru istana terlalu berpikiran sempit. Sepanjang sejarah, tidak ada dinasti yang pernah berhasil menyelaraskan pikiran dan tindakan setiap orang di bawah langit. Kehendak bebas, eksperimen, dan keingintahuan sangat penting dalam peningkatan manusia. Bahkan jika Lu Zhou tidak pindah ke tempat ini, Ji Tiandao, Yun Tianluo, Liu Gu, dan Gong Yuandu, semua orang ini, masih akan mencoba untuk mencoba tahap 9 daun. Bahkan muridnya yang sebelumnya berumur pendek, Yu Sangrong, memiliki pemikiran serupa di masa lalu. Ketika era pemotongan teratai menyingsing, banyak pembudidaya ikut serta dan berkultivasi. Setengah tahun telah berlalu sejak itu. Bahkan Liu Gu telah pulih ke tahap 8,5 daun. Yang lain pasti akan menyusul, cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Siapa yang bisa menghentikan semua orang untuk mencoba tahap 9 daun? Bahkan jika Lu Zhou tidak menyebarkan teori pemotongan teratai, papan catur Yun Tianluo, penelitian Liu Gu, dan usaha Yu Sangrong yang berhasil untuk memutuskan lotusnya suatu hari akan mengungkapkan jawabannya kepada semua orang. Janda permaisuri menghela nafas dan berkata, aku akan menyerahkannya ke surga. Aku, salah satunya, mengira itu ada di tangan kita.
Permaisuri mengangguk dan tidak melanjutkan percakapan. Lu Zhou teringat wanita Luo yang disebutkan dalam surat itu. Dia bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang seorang wanita dengan nama keluarga Luo, janda permaisuri? Janda permaisuri tenggelam jauh ke dalam pikirannya. Mungkin, karena usianya yang sudah lanjut, dia membutuhkan waktu untuk mengingat peristiwa di masa lalu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Guru istana tidak pernah menyebut-nyebut dia padaku. Mungkin, dia mungkin telah memberitahu seseorang tentang dia. Saya mendengar kaisar berkata bahwa guru istana sering menghabiskan waktu sendiri sambil memikirkan kampung halamannya. Tutor kekaisaran telah berbicara tentang mencari seseorang. Mungkin, yang dia maksud adalah wanita Luo. Jadi dia belum pernah muncul di ibu kota surgawi sebelumnya. Lu Zhou bingung. Li Yunzhao berkata, saya telah melayani janda permaisuri untuk waktu yang lama. Aku tahu tentang semua yang dilihat dan didengar janda permaisuri. Saya dapat menjamin bahwa kami tidak memiliki pengetahuan tentang wanita Luo yang berhubungan baik dengan guru kekaisaran. Namun, ibu kota surgawi sangat besar, dan ada banyak orang dengan nama belakang itu. Kita bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa orang yang dicari oleh guru istana ada di antara mereka. Petik 2. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Saya melihat. Pada saat ini, seorang pengawal kekaisaran muncul di luar gudang bagian dalam. Dia membungkuk dan berkata, Janda permaisuri, Zhou Yukai dari Akademi Biduk dan Meng Nanfei dari Akademi Tata Laksana Langit meminta pertemuan. Janda permaisuri menghela nafas dan berkata, suruh mereka menunggu di Istana Dazeng. Dimengerti, Istana Dazeng. Presiden Akademi Biduk Zhou Yukai dan Presiden Akademi Perilaku Langit Meng Nanfei gemetar saat mereka berlutut di tanah. Janda permaisuri duduk di sebelah kanan sementara Lu Zhou duduk di sebelah kiri. Zhou Yukai bersujud dan berkata, Senior Ji, percayalah. Saya tidak menyetujui tindakan 10 tetua, saya mencoba untuk mencegah mereka mengganggu konflik antara ibu kota surgawi dan paviliun langit jahat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Petik 2. Meng Nanfei berkata sambil menghela nafas, sejak Provinsi Yan, saya berulang kali mengatakan kepada murid-murid saya untuk tidak meninggalkan akademi. Saya tidak berpikir bahwa di puncak batu kembar, Lu Zhou bertemu Zhou Yukai, dan mereka mengobrol di sana. Di antara dua presiden itu, yang lainnya, tentu saja, lebih curiga terhadap Meng Nanfei. Beri aku alasan untuk percaya padamu, kata Lu Zhou. Zhou Yukai terseok-seok ke depan dengan lututnya. Dia mengeluarkan segenggam jimat dan berkata, ini adalah jimat yang telah saya berikan kepada murid inti saya. Jika mereka menyimpang terlalu jauh dari akademi, segel energi pada jimat akan memudar. Senior Ji, Anda memiliki basis kultivasi yang dalam, Anda dapat memeriksa kapan jimat ini diciptakan. Petik 2. Lu Zhou melambaikan tangannya. Salah satu jimat terbang ke telapak tangannya. Memang, ada jejak samar kekuatan segel jimat di atasnya. Ini adalah segel pelacak paling sederhana yang diterapkan di atas kertas. Bagaimana denganmu? Lu Zhou mengalihkan pandangannya ke Meng Nanfei. Meng Nanfei bergidik. Matanya terbuka lebar saat dia berkata, Senior Ji, saya mengatakan yang sebenarnya, saya berpikir untuk menggunakan metode yang sama tapi ini tidak cukup meyakinkan. Di puncak batu kembar, Meng Nanfei meremehkan undangan Lu Zhou. Dia hanya mengirim seorang murid ke sana. Pada saat itu, Lu Zhou hanya mengintimidasinya dengan kartu penyamaran. Pada saat ini, Hua Chongyang membungkuk dan berkata, Senior Ji, ada yang ingin saya katakan. Mari kita dengarkan. Ketika Sekte Neter menyerang kota, saya melihat banyak murid Akademi Perilaku Langit. Kata Hua Chongyang. Kata-kata Hua Chongyang mirip dengan paku terakhir yang ditancapkan ke peti mati untuk Meng Nanfei. Dia segera jatuh ke belakang. Kamu pasti salah. Hua Chongyang mendengus sebelum berkata, aku bisa membedakan antara pengawal istana dan murid Akademi Perilaku Langit. Satu kelompok mengenakan baju besi sementara yang lain mengenakan jubah putih panjang. Hua Chongyang bukanlah orang buta. Lu Zhou mengambil keputusan. Dia memandang Hua Chongyang dan berkata, berapa banyak murid Sekte Neter yang mati? Kami belum punya waktu untuk menghitung angkanya. Sebelum pertempuran ibu kota surgawi, kami memiliki hampir 70.000 rekan. Sekarang, kita hampir tidak punya 40.000. Sebuah kerutan muncul di wajah Hua Chongyang ketika dia mengatakan ini. Swoosh! Pada saat ini, banyak murid Sekte Neter berkerumun menuju pintu masuk Istana Dazeng dan memelototi Meng Nanfei dengan mata merah. 12 master cabang dari Sekte Neter jatuh berlutut sekaligus. Dengan ketidakhadiran Master Sekte,
tolong buat keputusan atas nama kami, Patriark. Anggota Sekte Nether menggemakan kata-kata Master Cabang. Tolong buat keputusan atas nama kami, Patriark. Tolong buat keputusan atas nama kami, Patriark. Suara mereka bergema dengan keras di Istana Dazeng. Untuk setiap keluhan, seseorang bertanggung jawab. Untuk setiap hutang, ada seorang debitur. Liu Gu sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang ini. Lu Zhou memandang Meng Nanfei. Bahkan jika aku memaafkanmu, darah dari puluhan ribu murid Sekte Nether menentukan bahwa kamu tidak akan dimaafkan. Hati Meng Nanfei mencelos. Dia buru-buru berkata, tersandung pada kata-katanya, Senior Ji, aku juga tidak punya pilihan, kami hanya melayani tuan kami. Lu Zhou mengabaikannya. Dia berteriak, Hua Chongyang. Ya, Senior, dalam ketidakhadiran Yu Zhenghai, Anda akan bertanggung jawab atas Sekte Nether, saya akan menyerahkan nasib Meng Nanfei kepada Anda, kata Lu Zhou dengan lambaian lengan bajunya. Ketika Hua Chongyang mendengar ini, dia berlutut. Terima kasih, Senior Ji. Setelah mendengar kata-kata Lu Zhou, para master cabang menjadi sangat bersemangat. Hua Chongyang memandang Meng Nanfei dan berkata, ikutlah dengan kami. Petik 2, petik 2. Ketika Meng Nanfei tidak bergerak, Hua Chongyang menghampiri dan menyeretnya keluar. Hua Chongyang terluka sejak awal. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan Meng Nanfei. Meng Nanfei tersentak secara naluriah. Dia meringkuk ketakutan. Pada saat ini, Lu Zhou mengangkat tangan dan meluncurkan segel telapak tangan. 5 daun Lu Zhou sudah dianggap elit di antara para elit. Ledakan. Meng Nanfei tidak berani mengelak. Dia mundur beberapa langkah dan mendengus, darah tumpah dari ujung bibirnya. Lu Zhou terus mengabaikan Meng Nanfei. Dia bangkit dan berkata, Hua Chongyang, saya akan tinggal di kota kekaisaran selama beberapa hari. Anda akan bertanggung jawab untuk membersihkan ibu kota surgawi. Selama aku di sini, langit tidak akan runtuh. Petik 2. Hua Chongyang khawatir Sekte Nether akan kesulitan mengambil potongan jika Lu Zhou pergi. Bagaimanapun, Sekte Nether dan kota kekaisaran sama-sama menderita kerugian besar dalam perang ini. Dengan Evil Sky Pavilion di sekitar, dia sangat bersyukur. Hua Chongyang dan anggota Sekte Nether sangat gembira. Mereka berlutut lagi. Terima kasih, Patriark. Di tembok kota-kota Provinsi Liang. Huang Xiji memandang pendekar pedang berjubah hijau di menara. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan kedua, apakah Anda memikirkan metode untuk membunuh Jenderal Karol? Dengan tangan disilangkan dan tubuh menghadap ke barat, Yu Sangrong menjawab tanpa berbalik, tidak. Lalu, apa yang kamu pikirkan, Mr. Second? Aku bertanya-tanya mengapa Karol tidak menyerang sampai sekarang, jawab Yu Sangrong. Dia pasti takut. Daripada bertahan secara pasif, mengapa kita tidak mengambil inisiatif dan menyerang? Mr. Second, apa maksudmu? Huang Xiji terkejut. Pada saat ini, sesosok terbang turun. Dia membungkuk dan berkata, Tuan Pulau, surat dari Tuan Ketujuh di ibu kota surgawi. Tentang apa ini? Sekte Master Yu dalam masalah. Bab 597, Pedang Iblis telah kehilangannya. Mata Huang Xiji membelalak saat dia berkata, ini bukan waktunya untuk bercanda. Tuan Ketujuh yang menulis surat itu sendiri. Saya tidak berani berbohong. Tuan Ketujuh telah meminta kami untuk menunggunya. Orang itu membungkuk saat dia menyerahkan surat itu dengan kedua tangannya. Petik 2, petik 2. Tuan Ketujuh sedang dalam perjalanan ke Provinsi Liang. Dia akan tiba besok pagi. Petik 2. Yu Sangrong melihat ke atas sedikit ke arah suku lain. Dia memang bergerak atau berbalik, diam. Sebelumnya, senyuman tipis bisa terlihat di wajahnya, tapi sekarang, wajahnya tanpa ekspresi. Huang Xiji bisa merasakan perubahan atmosfer sehingga dia menangkupkan tinjunya dan pergi. Provinsi Liang. Pagi selanjutnya, Huang Xiji, Jiang Aijian, Li Jingyi, dan para master dari fraksi 10.000 racun, fraksi bunga, dan kuil iblis berkumpul di rumah jenderal. Di mana Tuan Kedua? Salah satu murid membungkuk dan menjawab, Tuan Kedua ada di salah satu menara. Begitu awal, Jiang Aijian terkejut. Mr. Second telah berdiri sepanjang malam. Sepanjang malam, Huang Xiji sedikit mengernyit. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Petik 2. Jiang Aijian berkata, Guru, kamu tidak mencemaskan apapun. Apakah Anda tidak takut dikuliti hidup-hidup jika Anda pergi ke sana sekarang? Bagaimana Mr. Second bisa baik-baik saja ketika hal seperti itu terjadi pada Mr. First? Petik 2. Huang Xiji tercengang. Dia berkata, saya pikir mereka tidak cocok. Memang,
Tapi mereka adalah sesama murid, jawab Jiang Aijian. Anda benar, Huang Siji mengangguk. Jian kecil. Jiang Aijin berkata dengan wajah lurus, Guru, tolong panggil aku sebagai Aijian. Ai untuk cinta semua orang, dan Jian untuk Sword Freak. Jika kau tidak bisa memanggilku seperti itu, setidaknya panggil aku sebagai muridmu yang baik. Jika kau memanggilku Jian kecil lagi, aku akan pergi. Petik 2. Enyahlah, kata Huang Siji. Jika kau bahkan 1/10.000 seperti Yu Sangrong, aku tidak akan jatuh dalam kesulitan seperti itu. Lihatlah dia dan basis kultivasinya yang terkenal di dunia, lalu lihatlah dirimu. Tuan, itu tidak adil. Saya juga terkenal di seluruh dunia. Aku adalah salah satu dari 3 Sword Freak hebat di dunia kultivasi. Kapan saya pernah mencoreng nama baik Anda? Tidak adil bagimu membandingkan aku dengan dia. Jiang Aijian berkata dengan arogan. Pada saat ini, kereta pemecah awan sedang melaju menuju kota provinsi Liang dari timur, menyeret ekor panjang di belakangnya. Mungkin, karena itu melaju dengan kecepatan maksimum, ia berdengung dan berdengung. Beberapa orang mendongak serempak. Mereka di sini. Mr. Seven ada di sini. Kemudian, yang lain bangkit dan melihat ke langit juga. Hanya dalam sekejap, sosok berpakaian hijau muncul di hadapan semua orang. Dia menyilangkan lengannya saat dia melihat kereta yang membelah awan dengan tatapan dingin. Salam, Tuan kedua. Orang-orang dari fraksi 10.000 racun, fraksi bunga, dan kuil iblis membungkuk bersamaan. Yu Sangrong mengabaikan mereka. Dia terus menatap kereta yang membelah awan. Tak lama kemudian, kereta yang membelah awan itu berada di atas kota provinsi Liang. Setelah melihat ini, Yu Sangrong melangkah ke udara. Si Wuya yang menjaga kemudi melihat Yu Sangrong. Dia membungkuk dan berkata, "Salam, kakak kedua." Sekilas, Yu Sangrong melihat Yu Zhenghai terbaring di kereta terbang. Dia menyelidiki Yu Zhenghai dengan energinya dan gagal mendeteksi aura apapun. Yu Zhenghai sama saja sudah mati. Sedikit kerutan muncul di wajahnya ketika dia menemukan ini. Dia bertanya, "Apakah Tuan tahu?" "Iya, sudah terlambat ketika Tuan datang." Kakak tertua melawan Liu Gu dengan gagah berani di atas Cloud Rage River. Keduanya sama-sama seimbang, dan keduanya mati, si Wuya menjawab dengan tenang. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sudah memberitahunya bahwa Liu Gu bukanlah seorang penurut. Ini tidak akan terjadi jika dia mendengarkan saya." Petik 2. Karena Tuan kedua dari Paviliun Langit Jahat sedang tidur, yang lain hanya bisa mendengarkan. Si Wuya berkata sambil menghela nafas, "Tidak ada artinya membicarakan ini sekarang. Meskipun Tuan tidak melakukan upaya apapun dalam menyembuhkan kakak senior tertua, dia hanya berhasil menjaga kehidupan kakak tertua-tertua tergantung pada seutas benang." Petik 2. Yu Sangrong memasuki kereta yang membelah awan. Dia berdiri di samping Yu Zhenghai dan menatapnya. Kereta yang membelah awan itu diam. Semangat. Tiba-tiba, pedang panjang umur Yu Sangrong meninggalkan sarungnya. Sebuah lampu merah ditembakkan dari pedang ke tubuh Yu Zhenghai sebelum kembali ke sarungnya. Yu Sangrong bertanya, "Apa lagi yang dikatakan Tuan?" Setelah si Wuya menceritakan kata-kata Lu Zhou kepada Yu Sangrong, dia melanjutkan berkata, "Aku akan membawa kakak tertua ke dalam Loulan dan menemukan tempat di mana dia pertama kali dimakamkan." Yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Jiang Aijian menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju, memandang si Wuya, dan berkata, "Aku tahu kamu banyak akal, tapi orang-orang Loulan menguasai negara mereka dengan sihir. Molly dan Bama keduanya meninggal di Gritian. Sekarang ibu kota surgawi dalam kekacauan, mereka hanya menunggu kesempatan untuk menaklukkan tanah kami. Bukankah kamu hanya mencari kematian jika kamu pergi ke Loulan sekarang?" Petik 2. Si Wuya berkata, "Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kakak tertua. Jika saya bisa menyelamatkannya, saya bersedia mengambil risiko." Petik 2. Yang lain mengangguk saat mendengar ini. Saat ini, Yu Sangrong berkata, "Serahkan padaku. Kakak kedua, aku akan pergi ke Loulan." Yu Sangrong mengangkat tangan. Segel energi 5 jari menopang Yu Zhenghai. "Tapi, aku memiliki pedang panjang umur, dan aku bisa memperpanjang hidupnya. Bisakah kamu?" Yu Zhenghai memandang si Wuya. "Selain itu, basis kultivasi Anda terlalu lemah." Petik 2, katakan tidak lebih. Saya bisa berjanji bahwa saya akan bertahan selama saya memiliki pedang saya. Yu Sangrong terbang keluar dari kereta terbang dengan Yu Zhenghai di belakangnya. Yang lain memandang pedang iblis, Yu Sangrong, dengan bingung. Apakah dia tidak terlalu terburu-buru? Apakah dia tidak akan merencanakan rutenya atau membuat strategi terlebih dahulu? Apa dia jadi gila?
Ngomong-ngomong, bagaimana situasi di ibu kota surgawi, adik ketujuh? Liu Gu sudah mati. Ini adalah kemenangan besar bagi Sekte Nether. Guru secara pribadi mengawasi ibu kota surgawi. Benar-benar aman di sana, jawab Si Wuya. Baik, Yu Sangrong melihat ke arah suku lain. Jagalah kota provinsi Liang untukku. Si Wuya berada dalam dilema yang luar biasa. Bukankah dia menganggap ini terlalu enteng? Dia berganti pemain dan berangkat dengan sangat cepat. Meringkik, jeritan kuda terdengar dari bawah. Yang lain terkejut dan melihat sumber keributan itu. Mereka mengira Roulian telah menginvasi. Namun, mereka melihat Ming Shiyin mendekati mereka dengan menunggang kuda. Kuda itu memiliki surai merah delima dan mantel putih salju. Matanya emas. Itu benar-benar terlihat luar biasa. Meringkik, meringkik, meringkik. Ayolah, aku bahkan tidak mengeluh tentangmu, tapi kamu mengeluh tanpa henti. Petik 2. Yang lainnya kaget. Ini Mister keempat Evil Sky Pavilion. Tuan keempat punya tunggangan seperti ini. Si Wuya memandang Ming Shiyin di atas kuda dengan tatapan yang rumit. Dia tidak tahu kenapa dia ada di sini. Ming Shiyin berhenti dan melompat dari tunggangan. Salam, kakak kedua. Yu Sangrong tersenyum tipis dan berkata, mengapa kamu berkeliaran di daerah ini beberapa hari ini? Benarkah? Anda pasti salah mengira saya sebagai orang lain, kakak senior kedua. Ming Shiyin menggaruk kepalanya dan bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa yang dibicarakan Yu Sangrong. Kamu selalu berselisih dengan Seven Junior Brother. Sekarang ada kemungkinan suku lain menyerang, Anda berdua harus melihat melewati perbedaan Anda dan mendukung satu sama lain, kata Yu Sangrong. Mengerti. Jawaban Ming Shiyin jelas tidak tulus. Dia berpikir, kamu bahkan lebih berselisih dengan kakak tertua. Saya yakin bahwa membela Provinsi Liang akan jauh lebih sulit jika saya tidak ada. Jika ada masalah, mintalah bantuan Master. Jangan sombong dan meremehkan musuhmu, kata Yu Sangrong. Mengerti. Bertentangan dengan jawabannya, Ming Shiyin berpikir dalam hati, mengapa saya merasa nasihat ini jauh lebih cocok untuk diri Anda sendiri. Secara alami, dia tidak berani mengungkapkan pikirannya. Yu Sangrong tersenyum tipis dan berkata, aku serahkan pada kalian semua. Pamitan. Yu Sangrong hendak berbalik dan terbang ketika meringkik. Jiliang buru-buru terbang di depan Yu Sangrong, menghalangi jalannya. Meringkik. Jiliang terus menurunkan dan mengangkat kepalanya seolah-olah dia mengangguk. Hei, Jiliang, apa artinya ini? Jangan menghalangi jalan kakak senior kedua. Ming Shiyin tercengang. Meringkik, meringkik, meringkik. Jiliang terus bergerak. Yu Sangrong menebak, kamu ingin membawaku ke Loulan. Jiliang mengangguk. Yang lainnya kaget saat mereka melihat Jiliang. Kuda yang luar biasa. Seekor kuda dengan kecerdasan. Itu adalah tunggangan legendaris. Petik 2. Kau ditakdirkan bersama kuda ini, tuan kedua. Jika itu membawamu ke Loulan, kemenangan akan datang dengan menunggang kuda. Petik 2. Ming Shiyin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Setiap detik dihitung dalam misi penyelamatan. Yu Sangrong tidak keberatan pergi bersama Jiliang. Dia berkata, baiklah. Kemudian, dia melompat ke punggung Jiliang dengan Yu Zhenghai di belakangnya. Jiliang sangat jinak dan patuh. Ming Shiyin. Petik 2 tanda seru petik 2. Yu Sangrong berkata, maaf, kakak muda keempat. Tidak perlu meminta maaf. Bagaimanapun juga, kuda ini milik tuan. Ambil saja dan gunakan. Di dalam hati, Ming Shiyin telah mengutuk Jiliang 1000 kali lipat. Yu Sangrong mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menunggang kudanya dan terjun ke hutan di barat. Hanya dalam sekejap, dia menghilang. Sementara itu, di belakang bunker di utara hutan, seorang Roulian bertopeng melihat Jiliang. Dia segera kembali ke perkemahan. Di perkemahan. Ketika Jenderal Karol mengetahui berita itu, dia tersenyum. Apakah Anda tahu siapa yang meninggalkan Provinsi Liang? Tuanku, meskipun itu jauh, aku yakin murid kedua dari Evil Sky Pavilion, Yu Sangrong, yang pergi dengan menunggang kuda. Selain itu, dia sepertinya membawa pasien bersamanya. Petik 2. Kerja bagus, kata Karol, beritahu Loulan untuk mengawasi pria itu. Jika situasinya memungkinkan, bunuh dia. Petik 2. Dimengerti. Bab 598, melintasi parit surga. Di perkemahan Roulian, para pembudidaya Roulian berkumpul di sekitar api unggun saat mereka minum anggur dan berpesta daging. Mereka tidak menunjukkan indikasi akan menyerang Provinsi Liang. Karol melangkah keluar dan melihat ke langit.
Matanya berbinar dingin saat dia bergumam, Karan, aku akan segera membalaskan dendammu. Di malam hari, hutan itu sunyi. Setelah seharian berjalan dengan kecepatan penuh, Yu Sangrong berencana berhenti untuk beristirahat. Penampilan Jiliang telah melebihi harapannya. Kecuali keadaan yang tidak terduga, Jiliang harus bisa membawanya melintasi parit surga. Parit surga berada di suatu tempat di luar hutan. Itu adalah nama pegunungan yang menjulang tinggi menjadi awan antara Yan Agung dan wilayah barat. Untuk melewatinya, basis kultivasi seseorang harus sangat dalam. Jika tidak, seseorang harus melakukan perjalanan dengan kereta terbang. Ada tentara yang berpatroli di perbatasan sepanjang tahun di dekat parit surga untuk berjaga-jaga terhadap invasi dari suku lain. Dalam keadaan normal, sulit untuk melintasi parit surga. Setelah gangguan besar di ibu kota surgawi, Wei Zuoyan menarik kembali pasukannya. Daerah itu tampak agak sepi sekarang. Yu Sangrong melirik parit surga di luar hutan. Selain bintang, dia tidak bisa melihat apapun. Kemudian, dia melihat ke arah Yu Zhenghai yang tidak sadarkan diri yang telah dia sandarkan ke batang pohon dan berkata, karena kamu sangat membenci Loulan, mengapa kamu tidak menurunkannya ketika Sekte Nether berada pada kondisi terkuatnya? Anda bahkan bisa menaklukkan ibu kota surgawi. Petik 2. Yu Zhenghai tidak menjawab dan juga tidak bisa menjawab. Saat itu, kami berdua bertarung dengan Tuan dan kalah. Setelah Tuan pergi, jika aku tidak memukulmu dengan serangan telapak tangan terakhir itu, mungkin, Liu Gu tidak akan bisa menyelinap ke arahmu. Jadi, kematian itu ada di tanganku, tapi aku tidak pernah menyesal memukulmu. Permusuhan antara bangsawan dan Wuqian seharusnya tidak diletakkan di pundak kita sendiri, bukan begitu? Petik 2. Di hutan yang sunyi, Yu Sangrong berbicara kepada pria yang tidak sadar itu. Sejak Loulan mengambil nyawamu, aku akan mengambil nyawa mereka dan memberikannya padamu, kami akan menyebutnya impas. Apa yang kamu katakan? Katakan saja apa yang Anda pikirkan, saya akan menganggap kesunyian Anda sebagai ya. Petik 2. Yu Sangrong tidak berkata apa-apa lagi. Meringkik. Jiliang menjawab sebagai gantinya. Yu Sangrong memperhatikan bahwa aura kehidupan Yu Zhenghai melemah. Dia menghunus pedang panjang umurnya. Ketika cahaya merah tua ditembakkan ke tubuh Yu Zhenghai, dia mengembalikannya ke sarungnya. Jika kita terus begini, kita berdua akan mati. Senyuman lembut muncul di wajah Yu Sangrong saat dia berkata, namun, menurutku surga tidak akan membiarkan kita mati begitu saja. Yu Sangrong tiba-tiba mengangkat pedang panjang umur dari sarungnya dengan ibu jarinya. Semangat! Pedang panjang umurnya tiba-tiba melesat melewati pohon di kejauhan. Swoosh! Pedang panjang umurnya secara akurat menusuk pembudidaya yang tersembunyi di balik pohon. Pedang itu menyerap energi merah samar sebelum terbang kembali ke sarungnya. Seolah tidak ada yang terjadi, Yu Sangrong berkata sambil tersenyum, ini yang pertama. Kemudian, dia berdiri dan membawa Yu Zhenghai ke Jiliang. Kedua pria dan seekor kuda terbang keluar dari hutan. Yu Sangrong baru saja pergi ketika orang lain duduk dengan lemas di belakang pohon lain, terengah-engah. Apakah itu pedang iblis Gritian? Jenderal Karol ingin kita mencegatnya. Aku harus memberitahu Jenderal secepatnya. Petik 2. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika sebuah suara terdengar dari atas. Temanku. Permintaan maaf saya. Anda tidak akan bisa mengirim surat itu. Petik 2. Ketika pria itu mendongak, dia hampir tidak punya waktu untuk fokus ketika pedang panjang umur yang terbungkus energi melesat ke arahnya. Ini yang kedua. Pedang kembali ke sarungnya. Yu Sangrong terbang kembali ke punggung Jiliang. Jiliang terus terbang ke parit surga. Heaven's Moat adalah pegunungan tak terputus dan menjulang tinggi yang membentang 10.000 mil, memisahkan wilayah barat dan Yan besar. Ketinggiannya yang unik menghalangi banyak orang untuk menaklukkannya. Banyak pembudidaya lebih suka mengambil jalan memutar dari barat laut untuk mencapai tanah suku lain. Namun, itu berarti perjalanan yang lebih panjang dan hanya membuang-buang waktu. Ketika Yu Sangrong kembali ke Gunung Payau, dia menghabiskan hampir 5 hari bepergian dengan basis budidaya 8 daun sebelum dia mencapai makam Melilot. Mengambil jalan memutar bukanlah pilihan yang direkomendasikan. Selain itu, dia mencoba menyelamatkan Yu Zhenghai yang berada dalam bahaya. Betapa beruntungnya dia memiliki Jiliang. Jiliang sepertinya cocok dengan Yu Sangrong. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Jiliang akan langsung mengerti apa yang dia inginkan. Jiliang terbang ke atas tanpa takut ketinggian, tidak seperti pembudidaya yang memiliki batas seberapa tinggi mereka bisa terbang. Hutan itu sangat besar. Banyak yang menguasai terbang akan dengan liar menguji batas ketinggian.
Yang aneh adalah ketika para pembudidaya mencapai ketinggian tertentu, mereka akan kehabisan primal ki. Sejak penemuan itu, para pembudidaya tidak lagi mencoba terbang di tempat yang terlalu tinggi. Parit surga tidak setinggi batasnya. Ketika Jiliang sudah setengah jalan mendaki gunung, suhu turun tiba-tiba. Hawa dingin menggigit. Sepertinya badai salju sedang menimpa mereka. Yu Sangrong mengaktifkan energi pelindungnya yang menyelimuti Jiliang dan Yu Zhenghai. Aku mendengar Old Fort memanggilmu Jiliang, kamu sangat cocok untukku. Jika memungkinkan, apa yang kamu katakan untuk tinggal bersamaku setelah ini? Yu Sangrong bertanya saat mereka naik lebih tinggi. Meringkik. Jiliang menjawab sambil terus terbang lebih tinggi. Itu keren. Meringkik. Meringkik. Tidak perlu khawatir tentang Tuan. Dia memiliki banyak tunggangan. Dia tidak akan merindukanmu, kata Yu Sangrong. Meringkik. 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 Ini dia. Pada saat ini, badai salju di atas parit surga meningkat. Yu Sangrong tersenyum tipis dan berkata, ikuti aku. Dia menjauh dari punggung Jiliang dengan ringan dan melesat ke udara saat dia memanggil avatarnya. Jagoan, avatar setinggi 90 kaki tanpa teratai mencegah badai salju setelah ia mengangkat tangannya. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, teratai emas akan berguna pada saat seperti ini. Terlepas dari itu, ekspresinya tetap tenang saat dia terbang menuju avatar. Kemudian, avatar emas yang bersinar itu melesat menuju titik tertinggi dari parit surga. Pada saat ini, tentara garnisun di dekat parit surga dan penduduk sipil yang tinggal di sekitar pegunungan menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke parit surga. Seolah-olah lentera langit perlahan naik ke langit gelap di atas parit surga. Di sisi wilayah barat, para prajurit yang menjaga perbatasan didorong untuk beraksi oleh pemandangan ini. Mereka mengerahkan pasukan mereka menuju parit surga. Yu Sangrong terfokus pada langit. Badai salju mengaburkan pandangannya dan menghalangi pancaran keemasan. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh di avatarnya, menutupi cahayanya. Namun, tekadnya tidak goyah. Buka, 7 daun emas yang bersinar muncul dan berputar di sekitar avatar saat ia terbang ke atas. Salju yang menumpuk di avatar itu langsung tersapu oleh daun teratai, dan itu bersinar terang lagi. Ledakan, avatar itu mendorong badai salju menjauh dan meninggalkan lingkaran cahaya besar di langit. Jiliang menyelaraskan gerakannya dengan dia saat dia mengikuti dari belakang. Mereka akhirnya melewati bagian tersulit dari parit surga dan mendarat di puncaknya. Angin dingin bertiup terus-menerus. Ketika Yu Sangrong menarik avatarnya, rambut, alis, dan jubahnya memutih dari salju. Dia membentuk penghalang dengan energinya untuk menahan angin dingin yang mengamuk. Jiliang meringkik. Dengan Yu Zhenghai di punggungnya, ia mendarat di samping Yu Sangrong. Pria dan kudanya berdiri di puncak parit surga, bersarang di antara Yan Agung dan wilayah barat, dan memandang ke tanah berkabut. Deru angin memenuhi telinga mereka. Gunung-gunung itu tersembunyi oleh salju. Wilayah barat yang tak terbatas hilang dalam kegelapan. Saat aku baru mencapai tahap 8 daun saat itu, aku berada di sini sendirian. Sekarang aku kembali, sepertinya membosankan. Petik 2. Meringkik. Yu Sangrong menoleh untuk melihat Yu Zhenghai di punggung kudanya dan berkata, kakak tertua, Anda belum pernah ke sini, Anda tidak dapat menikmati pemandangan yang indah dari sudut pandang ini. Dia melihat ke bawah gunung lagi. Dia tahu ini bukan waktunya untuk menikmati pemandangan. Selain itu, sangat berbahaya baginya untuk terus-menerus menyia-nyiakan primal ki-nya pada badai yang mengamuk ini. Dia melompat ke Jiliang dan menunjuk Loulan. Jiliang, singkirkan para pembudidaya di perbatasan. Meringkik. Jiliang melompat ke udara lagi. Ketika mencapai ketinggian yang sesuai, ia menyesuaikan arahnya dan mempertahankan ketinggiannya. Itu terus terbang dengan kecepatan kilat. Di dalam istana Dazeng, di kota kekaisaran ibu kota Agung Yan. Istana itu sunyi di malam hari. Setelah 2 hari bermeditasi, Lu Zhou telah memulihkan sebagian dari kekuatannya yang luar biasa. Tepat ketika dia akan berhenti bermeditasi, dia bisa mendengar langkah kaki samar mendekat. Ini adalah kota kekaisaran. Misi kami kali ini adalah untuk menyelidiki dan bukan membunuh. Petik 2. Istana Evergreen, Istana Dazeng, gudang dalam, cari setiap inci area ini. Kita harus menemukan kotaknya. Ibu kota surgawi sedang berantakan sekarang. Kami tidak akan memiliki kesempatan lain setelah ini. Petik 2. Memahami. Kita akan bertemu di sini 1 jam lagi. Pindah. Bab 599, sayangnya, Anda bukan penjahat tua Ji. Telinga Lu Zhou bergerak-gerak.
Istana yang sunyi membuatnya semakin mudah baginya untuk menggunakan kekuatan mendengarkan dari tulisan surgawi. Dia membuka matanya dan melihat ke langit di luar istana. Sosok hitam muncul. Sosok itu bergerak dengan cepat dan gesit saat menyelinap ke dalam istana, melintasi koridor, dan mengendus seperti anjing. Dia sepertinya memiliki bakat unik untuk mencium aroma. Setiap kali dia berhenti, energi samar bisa terlihat berputar-putar di sekitar ujung hidungnya sebelum menghilang dengan cepat. Pada saat ini, beberapa pengawal istana sedang berpatroli lewat di luar istana. Sosok hitam itu bergegas ke sebuah ruangan dan bersembunyi di balik layar. Sekali lagi, energi samar berputar di sekitar ujung hidungnya sebelum menghilang. Hidungnya bergerak-gerak. Siapa di sana? Dia berbalik, matanya membelalak kaget. Dia melihat seorang pria tua duduk di atas bantal di dalam ruangan. Orang tua itu menaksirnya, sepertinya tidak takut. Apa yang kamu cari, anak muda? Jantung sosok hitam itu berdegup kencang. Dia terus menatap pria tua itu. Dia menelan ludah saat hidungnya bergerak-gerak lagi. Dia berteriak, F5, 5 daun. Lu Zhou tercengang. Kamu bisa tahu kalau aku di tahap 5 daun. Sosok hitam itu tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata, itu bukan urusan Anda, mulai sekarang, Anda tidak boleh bersuara. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Dia mengelus jenggotnya dan bertanya, seorang anggota suku. Sosok hitam itu sedikit terkejut. Hah, Anda tahu tentang kami? Petik 2. Saya pergi ke Rongbei ketika saya masih muda. Suku mata dalam tidak menonjol di antara suku lain. Apa yang memberimu keberanian untuk menyusup ke Yan Agung? Lu Zuo berkata dengan santai seolah-olah mereka sedang mendiskusikan cuaca. Sosok hitam itu terkekeh dan berkata, mengapa tidak? 9 provinsi Gritian berada dalam kekacauan, ibu kota surgawi telah direduksi menjadi puing-puing. Para penjaga kekaisaran telah menderita kerugian besar, dan kedua akademi tersebut dihancurkan oleh serangan sekte Nether. Memang, ini adalah waktu terbaik untuk menyusup ke Gritian. Lu Zhou berharap suku lain bersatu untuk menyerang kekaisaran. Dia tidak mengharapkan mereka menyusup ke Gritian. Tidak heran jika provinsi Liang damai dan tanpa pertempuran skala besar. Lu Zhou bertanya dengan acuh tak acuh, apa yang kamu cari? Jangan bertanya tentang sesuatu yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Sosok hitam itu berdiri agak jauh dari Lu Zhou dalam posisi yang menunjukkan dia akan menyerang pada saat tertentu. Sebuah kotak. Lu Zhou terus memancingnya. Bagaimana kamu tahu? Sosok hitam itu terkejut. Sebuah kotak yang ditinggalkan oleh elit 9 daun, kan? Mata sosok hitam itu melebar saat dia menatap Lu Zhou. Dia buru-buru berkata, jika Anda memberitahu saya di mana itu, saya akan mengampuni Anda. Dia, secara alami, tidak mengerti fakta bahwa lelaki tua yang duduk di depannya adalah harimau yang lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Dengan kekuatan Lu Zhou, dia tidak kesulitan mengalahkan suku lain ini. Namun, karena mereka mampu menyelinap ke istana, mereka pasti telah memutuskan untuk mengorbankan hidup mereka untuk tujuan ini. Jika Anda memberitahu saya tujuan Anda, saya akan memberitahu Anda. Sikap Lu Zhou tenang dan tegas. Sosok hitam itu berbalik dan melihat keluar jendela. Malam sudah larut. Kota kekaisaran terlalu besar. Sulit untuk menemukan satu kotak. Dia mempertimbangkan kata-kata Lu Zhou sebelum akhirnya berkata dengan suara berbisik, ada sesuatu yang kami inginkan di dalam kotak itu, mengenai apa itu, kami juga tidak mengetahuinya. Kami di sini hanya atas perintah. Petik 2. Perintah siapa? Lonceng alarm berbunyi di benak sosok hitam itu ketika dia mendengar pertanyaan ini. Dia memandang Lu Zhou dan bertanya, apakah kamu mencoba menggali informasi dariku? Jika Anda menginginkan kotak itu, Anda akan menjawab saya, jawab Lu Zhou. Sosok hitam itu menjawab, baik. Ini Jenderal Carol. Petik 2. Carol hanyalah seorang jenderal dari pasukan sekutu Loulan dan Rowley. Anda adalah anggota suku yang dalam, mengapa Anda mematuhi perintahnya? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Lu Zhou, sosok hitam itu tiba-tiba yakin akan pengetahuan bahwa lelaki tua yang duduk di hadapannya bukanlah orang yang sederhana. Dia berkata, dengan agak hati-hati, apakah aneh bagi Rongqi dan Rongbei untuk bersekutu? Ketika Lu Zhou mendengar ini, dia mengelus janggutnya dan mengangguk. Dia berkata, istana telah ditaklukkan oleh Evil Sky Pavilion. Anda punya nyali untuk datang ke sini. Petik 2. Selain penjahat tua Ji, yang lainnya adalah tim warga senior dan cacat. Tidak ada yang perlu ditakuti tentang mereka, jawab sosok hitam itu. Anda telah menyelidiki Evil Sky Pavilion.
Lu Zhou penasaran sekarang. Bagaimana orang ini tahu bahwa paviliun langit jahat hanyalah sekelompok orang tua dan cacat. Meskipun itu menggores telinganya, dia dipaksa untuk setuju dengan deskripsi sosok hitam ketika dia memikirkannya. Itu mudah, sejujurnya, kami memiliki mata di dalam dan di luar ibu kota surgawi, kata sosok hitam itu. Lu Zhou sedikit terdiam. Meskipun merupakan hal yang umum untuk menanam mata-mata di negara musuh, jarang sekali melihat negara yang mengirimkan mata-mata sebanyak ini. Sangat baik, Lu Zhou berdiri perlahan. Gerakannya mengejutkan sosok hitam itu. Dia berkata dengan suara kasar, jangan bergerak. Kakek tua, di mana kotaknya? Suara sosok hitam itu rendah dan parau. Aku memilikinya. Ketika sosok hitam mendengar ini, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Bagus, beri aku kotak itu, dan aku akan mengampuni kamu. Petik 2. Anda akan mengampuni saya. Petik 2. Anda menolak bersulang hanya untuk minum yang hangus. Sebenarnya, sosok kulit hitam itu tidak pernah bermaksud untuk menepati kata-katanya. Setelah menjawab begitu banyak pertanyaan, dia telah lama memutuskan untuk membunuh Lu Zhou. Dia menginjak kakinya dan menghunus belatinya secepat kilat. Dia harus menghadapi musuhnya dalam waktu sesingkat mungkin untuk mencegah keributan. Lu Zhou mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya ke depan, meluncurkan Great Seal of Fearlessness yang bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Sedikit cahaya biru bisa dilihat di sekitarnya juga. Itu tampak sangat eye-catching dalam kegelapan. Sosok hitam itu tertangkap basah oleh ini. Bam! Segel besar ketidaktakutan menghantam wajahnya, dan dia terhuyung-huyung. Bam! Benturan segel tangan mendorong sosok hitam itu keluar pintu, menyebabkan dia berguling menuruni tangga di luar. Organ internalnya terluka parah. Dia mendengus sebelum berbalik ke samping dan meludahkan seteguk darah. Dia sangat kuat. Sosok hitam itu menekan tangannya ke dadanya saat dia berjuang untuk bangkit. Kemudian, dia dengan cepat pergi. Saya ingin melihat seberapa jauh Anda bisa lari. Lu Zhou terbang keluar. Dia memanggil avatar 5 daunnya. Jagoan, avatar emasnya yang bersinar segera menerangi Istana Dazeng dan alun-alun di depan Istana Dazeng. Ditarik oleh keributan, para penjaga kekaisaran dan para pembudidaya di dalam istana yang ada di dekatnya bergegas. Lu Zhou terbang dengan kecepatan kilat. Dia melihat ke bawah dan melihat Deep Eye Tribesman terbang di ketinggian rendah. Kemudian, dia mengirim segel telapak tangan lagi. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Deep Eye Tribesman saat dia memanggil avatarnya. Itu adalah Raja Macan Tutul 6 daun. Saya melihat. Bam! Segel telapak tangan mengenai Raja Macan Tutul 6 daun. Pada saat ini, beberapa sosok terangkat di langit. Murid Lu Zhou tertarik dan waspada oleh keributan ini dan bergegas. The Deep Eye Tribesman terus merendah saat dia melarikan diri. Dia melihat ke belakang dan berkata, sayangnya, kamu bukan penjahat Tua Ji. Anda tidak memiliki harapan untuk menangkap saya. Petik 2. Suara The Deep Eye Tribesman baru saja memudar ketika Lu Zhou mengangkat tangannya dan meluncurkan kartu Binding Cage. Kartu tersebut hanya memiliki hit rate 30%. Ketika Binding Cage card melayang di udara, Lu Zhou melemparkan kartu kedua ke udara. Dua kandang persegi dengan gigih mengejar Deep Eye Tribesman. The Deep Eye Tribesman menoleh ke belakang dan berseru kaget, benda apa ini? Begitu Deep Eye Tribesman selesai berbicara, salah satu dari dua sangkar jatuh menimpanya. Kemudian, jaring emas yang bersinar muncul di tanah. Bam! Kartu pertama pecah. Segera setelah itu, kandang kedua jatuh dan meleset dari sasarannya juga. The Deep Eye Tribesman tertegun. Ketika dia sadar kembali, dia berkata sambil tersenyum, kalian semua menggonggong tapi tidak menggigit. Itu hanya teknik yang mencolok. Kakek tua, kita akan bertemu lagi. Pamitan. Lu Zhou merasa sedikit terdiam saat melihat ini. Orang itu sangat beruntung. Lu Zhou membalik tangannya, dan anem muncul di tangannya. Dia naik ke udara di atas Istana Dazeng. Dia memandang Raja Macan Tutul bermata dalam yang berlari ke kejauhan di bawah sinar bulan. Saat ini, murid-muridnya sudah ada di sini. Pengawal istana dan elit istana dalam juga telah tiba. Mereka tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan pemandangan ini. Setelah tanpa nama berubah menjadi busur, Lu Zhou dengan tenang menarik tali busur sampai busur itu menyerupai bulan purnama. Segera setelah itu, panah energi muncul di antara telunjuk dan jari tengahnya. Swoosh! Panah energi terbang ke punggung Deep Eye Tribesman. Tidak ada keraguan tentang hasilnya. Sosok hitam itu terkena panah energi dan jatuh dari langit. Bab 600, Mata-mata yang mengganggu. Setelah panah menghantam penduduk suku dalam,
Para elit istana memandang Lu Zhou yang melayang di atas istana Dazeng dengan rasa kaget dan rasa hormat yang menakutkan. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat tempat pencuri jatuh dan bertanya-tanya dalam hati, siapa yang cukup bodoh untuk menempatkan dirinya tepat di depan moncong senjata. Ketika Duan Museng melihat ini, dia berteriak sebelum menyelam, aku akan menjemputnya. Lu Zhou menyingkirkan tanpa nama dan melihat para elit istana di sekitarnya. Lalu, dia berkata dengan nada datar, apa yang kamu tunggu? Apa kau menungguku menangkap semua pencuri di istana untukmu? Petik 2. Ya, kami akan pergi, kami akan segera pergi. Para elit istana dengan tergesa-gesa berpencar. Kunci kota kekaisaran. Jangan biarkan siapapun masuk atau keluar. Tangkap pencuri. Petik 2. Berdasarkan suara yang dia dengar, dia berspekulasi ada 5 suku lain yang telah menyusup ke istana kali ini. Seharusnya tidak sulit untuk menangkap semuanya setelah mengunci kota kekaisaran dan menyisir area tersebut. Tak lama setelah itu, Duan Museng membawa suku mata dalam, yang tertembak panah, kembali. Dia mendarat di depan istana Dazeng dan melemparkan orang itu ke tanah. Gedebuk. The Deep Eye Tribesman berteriak kesakitan. Matanya penuh dengan ketakutan saat ini. Yang lainnya bingung. Bagaimana dia masih hidup setelah terkena panah seorang kultivator 9 daun. Mereka mengamatinya sejenak sebelum mereka menemukan jawabannya. Anak panah itu hanya mengenai perutnya. Ini berarti lautan Qi dan Tiannya rusak. Dia baru saja kehilangan basis kultivasinya, dan dia belum akan mati. Lu Zhou perlahan mendarat. Yang lainnya juga turun. Lu Zhou memandang Deep Eye Tribesman. Nama, Luli. Identitas, suku mata dalam. Alam ketuhanan baru lahir. Siapa namamu? Luli meringkuk ketakutan. Dia tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata, kamu bukan kultivator 5 daun. Duan Museng mengerutkan kening. Dia naik dan menendang Luli. Setelah itu, dia dengan keras berkata, tuanku sudah menjadi kultivator 9 daun. Apakah Anda menghina dia? Petik 2. 99 daun. Luli gemetar. Lu Zhou tidak merasa terganggu dengan ini. Sebaliknya, dia berkata, jawab aku. Kau penjahat tua Ji. Begitu Luli selesai berbicara, Zhu Honggong melesat ke depan dari antara kerumunan dan meninju Luli. Pukulannya mendarat tepat di dada Luli. Bam! Luli berteriak kesakitan lagi. Zhu Honggong mengangkat tinjunya dan mengutuk, aku akan memberimu kesempatan untuk menyusun kembali kalimatmu. Luli menahan rasa sakitnya dan buru-buru berkata, saya Luli dari suku mata dalam di Rongbei, saya di sini untuk mencari sebuah kotak. Dikatakan bahwa kotak itu berisi rahasia panggung 9 daun. Saya membawa 4 rekan dengan saya. Masing-masing memiliki keterampilan yang berbeda seperti memecahkan formasi, melarikan diri, memanjat, dan melihat dalam kegelapan. Saya pemimpin grup. Saya memiliki penciuman yang tajam. Tolong jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu segalanya. Zhu Honggong mengangguk. Guru, dia telah memberitahu kami segalanya. Dia tidak berguna sekarang. Aku akan menghajarnya sampai mati. Petik 2. Mundur, kata Lu Zhou. Iya tuan. Zhu Honggong dengan patuh mundur ke samping. Lu Zhou memandang Luli dan bertanya, suku mata dalam juga tahu tentang tahap 9 daun. Luli berkata, sekitar 50 tahun yang lalu, seorang ahli datang ke suku kami. Dia berkata, dia tinggal di istana Gritian untuk beberapa waktu. Petik 2. Ketika Lu Zhou mendengar ini, dia berkata, Guru Kaisar Yan Agung. Iya, dia adalah Guru Kaisar Yan Agung. Dia berkata bahwa dia sedang mencari seseorang. Itu sebabnya dia berkeliling ke tanah 10.000 suku. Dia tinggal bersama kami selama 10 tahun, jawab Luli. Seperti yang diharapkan, elit 9 daun masih hidup. Lu Zhou menekan. Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun pria ini berhubungan baik dengan raja, dia memiliki dasar kultivasi yang dalam. Tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Petik 2. Dia menyuruhmu mencari kotak itu. Baik. Bam! Zhu Honggong membenturkan sarung tinju miliknya. Luli mulai, lalu dia buru-buru berkata, tunggu. Raja mengirimku ke sini. Semua orang tahu tentang tahap 9 daun sekarang, 12 negara Rongqi dan Rongbei sedang mencoba mencapai tahap 9 daun. Siapapun yang meraihnya lebih dulu akan memiliki keunggulan atas yang lain. Petik 2. Ini mengingatkan Lu Zhou tentang praktik perusahaan modern yang mengirim mata-mata ke perusahaan pesaing mereka untuk mencuri teknik yang berharga. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka.
Tidak aneh jika suku lain Rongbei melakukan ini juga. Hanya ada 5 orang di sini. Lu Zhou bertanya. Iya, hanya kami berlima, jawab Lu Li. Pada saat ini, 4 suku mata dalam yang tersisa dibawa ke arah mereka oleh penjaga kekaisaran. Penjaga istana mendorong mereka berlutut. Lu Li memandang yang lain dengan ekspresi tertegun. Mengapa mereka begitu mudah ditangkap? Mereka berempat berlutut di samping Lu Li. Wajah mereka bengkak dan memar. Pada saat ini, Zhao Yue berkata, Guru, saya mendengar bahwa ibu kota surgawi tidak terlalu damai akhir-akhir ini. Ada banyak mata-mata dari suku lain yang menyebabkan masalah di mana-mana. Petik 2. Lu Li buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, mereka bukan dari suku mata dalam. Mereka pasti dari Lou Lan atau Rou Li. Petik 2. Lu Zhou memandang Zhao Yue dan bertanya, apakah gangguannya serius? Ini tidak hanya di ibu kota surgawi. Suku lain menyebabkan masalah di 9 provinsi juga, tapi ibu kota surgawi lebih buruk. Lu Zhou memandang Duan Museng dan berkata, saya ingin melihat Hua Chongyang besok pagi. Dimengerti. Setelah mengatakan ini, Lu Zhou berbalik dan pergi. Pagi selanjutnya, di dalam istana Dazeng, kekuatan luar biasa Lu Zhou meningkat setelah semalaman bermeditasi. Hua Chongyang, yang telah menerima pesan Duan Museng, tidak membuang waktu dan bergegas menuju istana. Salam, Senior Ji. Lu Zhou memandang Hua Chongyang dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa kamu ada di sini? Hua Chongyang membungkuk dan berkata, saya yakin Anda pernah mendengar bahwa suku lain telah menyusup ke ibu kota surgawi dan menyebabkan masalah. Mereka merampok warga sipil dan melakukan segala jenis kekejaman. Petik 2. Anda memiliki puluhan ribu anggota di Sekte Nether, namun, Anda bahkan tidak dapat mengelola ibu kota surgawi. Lu Zhou bertanya, bingung. Mereka akan bersembunyi setelah melakukan kejahatan. Mereka akan berbaring sebelum menyerang lagi. Mereka terlalu licik. Suku lain melakukan ini dengan sengaja. Saya menangkap 3 dari mereka selama 2 hari terakhir. Ekspresi bermasalah bisa dilihat di wajah Hua Chongyang ketika dia berbicara. Pada saat ini, Duan Museng masuk. Dia membungkuk dan berkata, Guru, sebuah surat datang ke kota kekaisaran. Mohon dilihat. Petik 2. Lu Zhou mengambil surat itu dan membukanya. Penjahat tua Ji, lepaskan Lu Li dan yang lainnya atau kita akan membunuh orang-orang di ibu kota surgawi. Kami akan membunuh 5 orang setiap hari sampai mereka dibebaskan. Petik 2. Setelah membaca ini, Lu Zhou mengepalkan tinjunya. Surat itu langsung tereduksi menjadi abu yang berhamburan tertiup angin. Mengancam saya. Duan Museng merendahkan suaranya dan dengan ragu-ragu berkata, Tuan, 5 mayat sipil dikirim bersama dengan surat ini. Setelah mendengar ini, Hua Chongyang segera berlutut. Aku tidak berguna. Sekte Nether baru saja menaklukkan ibu kota surgawi sehingga fondasi kami belum stabil. Suku lain yang tercela menggunakan kesempatan ini untuk menimbulkan masalah. Tolong beri saya waktu, Senior Ji. Saya pasti akan menangkap mereka dan memotongnya menjadi 10.000 bagian. Petik 2. Hua Chongyang tahu jika Master Sektenya ingin memerintah kekaisaran, mereka perlu mengatur kekaisaran dengan baik dan memastikan keselamatan warga sipil. Warga sipil adalah fondasi kota. Dengan fondasi dalam kekacauan, bagaimana kekaisaran bisa makmur? Tidak ada pejabat pengadilan yang melakukan sesuatu. Lu Zhou bertanya dengan bingung. Mereka tidak peduli dengan situasi, Sekte Nether sendiri yang menjaga ketertiban dasar di ibu kota surgawi. Namun, 9 provinsi itu juga kacau balau. Saya sudah mengirim kembali 12 master cabang untuk mengurus kota masing-masing. Kekuatan militer terkonsentrasi di ibu kota surgawi, dan terbukti sulit untuk menekan mata-mata suku lain ini, jawab Hua Chongyang. Duan Museng membungkuk dan berkata, Guru, dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Saya pergi jalan-jalan pagi ini. Ibu kota surgawi masih di tengah-tengah pemulihan. Banyak bangunan sedang direkonstruksi. Pada akhirnya, para pejabat pengadilan tidak akan menyesuaikan diri dengan jalan Vien. Mata-mata suku lain itu berpakaian seperti warga sipil Yan Agung. Sulit untuk membedakan mereka. Petik 2. Setelah mendengar pernyataan mereka, Lu Zhou merasa ini benar-benar sebuah masalah. Pada saat ini, Zhao Yue muncul di depan istana Dazeng. Ketika dia masuk, dia berkata, Tuan, banyak warga sipil berlutut di depan kota kekaisaran. Setelah mendengar ini, Lu Zhou berkata, saya akan pergi dan melihat-lihat. Yang lainnya juga meninggalkan istana Dazeng. Segera setelah itu, Lu Zhou muncul di atas kota kekaisaran dan memandangi warga sipil yang berlutut. Jumlah mereka ratusan. Potongan kertas berserakan di sekitarnya.
Mereka bersujud dan berteriak pada saat bersamaan. Tolong bantu kami, Evil Sky Pavilion. Tolong bantu kami, Evil Sky Pavilion. Lu Zhou menunjuk ke kertas di tanah dan bertanya, apa yang tertulis di surat kabar? Mereka ditinggalkan oleh suku lain. Isinya sama dengan surat yang kamu baca, itu sebabnya semua warga sipil panik, kata Hua Chongyang dengan cemberut. Warga sipil terus bersujud. Lu Zhou memandang penduduk sipil itu lagi. Mata-mata itu licik. Bahkan jika mata-mata itu dikhususkan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa jika mata-mata itu menolak untuk membuat bingung. Jika mereka sembarangan membunuh orang, itu hanya akan memperburuk situasi di ibu kota surgawi. Seperti kata pepatah, sangat mudah untuk menaklukkan suatu negara, tetapi sulit untuk mengaturnya. Lu Zhou mengelus jenggotnya saat memikirkan tindakan balasan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, dia berkata, aku akan melakukan sesuatu tentang ini. Setelah mengatakan ini, dia mendengar bunyi dari notifikasi sistem. Dia memeriksa daftar misi sistem. Seperti yang diharapkan, ada misi baru, selesaikan masalah tersembunyi ibu kota surgawi. Dengan senior Ji bergerak, kemenangan ada di tas. Hua Chongyang membungkuk. Dalam hati, dia bertanya-tanya bagaimana Lu Zhou akan menyelesaikan masalah yang sulit ini. Kekuatan sendiri tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Beritahu Zhou Yukai dari Akademi Big Dipper bahwa saya ingin bertemu dengannya.